Teman-teman semuanya, masih stay di channelnya Noni Bonce ya. Udah kurang lebihnya 1 bulanan ini ya saya nggak upload video karena ada beberapa kesibukan, dan hari ini menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman semua. Cuma kali ini kita suasananya ada di indoor ya, kita gak di kolam. Saya nggak di kolam teman-teman. Jadi hari ini saya mau sedikit mengulas pertanyaan yang masuk di komen saya, karena masih ada yang tanya sampai sejauh ini ya, sejauh ini soal pakan burayak ikan koki ya. Jadi hari ini saya akan mengulas versi saya, nanti kurang lebihnya teman-teman bisa nambahin ya. Hari ini ada 4 produk yang mungkin bakal saya ulas, bukan mungkin ya, yang akan saya ulas di video kali ini. Nanti kurang lebihnya bisa ditambahin di kolom komentar ya. Dan ini versi Noni Bonce, boleh dipantau sampai video saya selesai. Oke, dan yuk kita mulai aja untuk yang pertama. Yuk guys. Oh ya teman-teman, ngomongin soal burayak atau anakan ikan, itu bisa kita kasih makan dari usia 4 hari setelah dia menetas. Nah itu salah satu pertanyaan yang masuk juga di kolom komentar saya. Dan dimana usia 1-3 hari itu tidak perlu kita kasih makan ya. Soalnya si burayak itu sudah bawa cadangan makanan. Jadi kalau teman-teman mantau nanti di bawah ya di perutnya itu dia bawa cadangan makanan dari dia menetas usia 1-3 hari. Nah lepas itu baru deh kita kasih makanan untuk burayak. Nah untuk jenis makanannya ini ada beberapa versi saya ya. Nanti kurang lebihnya tambahin aja deh, nggak apa-apa. Artemia. Di sini Artemia ada 2 teman-teman. Ini yang pertama saya bahas ya, Artemia Kiss. Di sini wajib ditetaskan, dan nanti dia tampilannya. Jadi wujudnya dia ini pakan hidup. Jadi dia bakal kayak semacam bergerak gitulah. Dia hidup dan sangat kecil ukurannya. Nanti untuk versi penetasannya, cara penetasannya di video saya sebelumnya, di awal-awal video itu saya udah pernah. Jadi untuk menetaskannya kita wajib menggunakan garam ikan dan wajib diaerasi kurang lebihnya sekitar 24 jam lah. Nah nanti kalau udah menetas baru deh kita kasih makan ke burayak koki kita saring ya. Dan nanti teman-teman bisa ngecek videonya lah ya. Ini menurut saya bagus lah ya. Dan ini teman-teman bisa dapatin lah banyak yang udah memperjualkannya. Dan ini wajib ditetaskan. Untuk versi yang tidak harus ditetaskan itu ada ya, Artemia juga sih, tapi ini merek dagangnya ini ya teman-teman, Polaret. Ini tak singkirin dulu. Kalau Polaret ini nggak harus ditetaskan teman-teman. Kenapa? Karena dia cangkangnya udah dikupas, udah dipecah. Ini sama si pabriknya lah ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Dan ini berupa kayak serbuk gini, halus dia ya. Tinggal tebar aja di kolam burayak, dah deh. Nanti burayaknya tinggal makan aja. Ini halus. Kalau teman-teman udah ada yang nyoba, mungkin bisa kasih komentar ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa bisa nyobain juga. Mungkin buat teman-teman yang nggak ada waktu untuk netasin si Artemia tetas. Untuk rekomendasi pakan burayak berikutnya yang ketiga ya, versi Noni Bonce adalah ini teman-teman tuh. Apaan itu? Nah, ini adalah siapa yang tahu?
Aduh, blur teman-teman. Nah, ini adalah telur kutu air. Jadi ini telurnya dimasukkan di mana namanya, di kapsul ya, untuk pengirimannya biar mudah. Dan ini wajib ditetaskan sendiri ya. Jadi teman-teman ini wajib menetaskan si telur kutu air ini. Kalau mungkin di area teman-teman gampang cari kutu air, tinggal nyerok di selokan atau di sungai, nggak masalah. Tapi kalau ada teman yang ternyata areanya susah buat nyari kutu air, nah ini solusinya teman-teman bisa netesin sendiri telur kutu air. Ini sudah versi praktisnya ya, simple dan dijamin nanti teman-teman bisa melakukan panen sendiri di rumah ya. Untuk cara penetasannya ini pakai media air bersih dan wajib terpapar sinar matahari. Cuma kisarannya ya kurang lebihnya ya hampir 1 minggu lah. Ini baru menetas, wajib terpapar sinar matahari sepanjang hari. Dan nanti kalau udah menetas, udah deh tinggal dikultur aja. Terus nanti tinggal kita panen buat kasih makan burayak. Ini telur kutu air. Nah, jadi ini juga rekomendasi dari saya ya, karena saya udah nyoba juga di rumah. Selain Artemia tetas, kalau teman-teman mau pakan hidup bisa pakai ini ya, telur kutu air tuh. Selanjutnya ada ini ya, ada pelet NRD 300-500 mikron ya. Ini proteinnya 55%. Kalau si Polaret tadi ini berapa proteinnya? Oh, proteinnya ini 58%. Selisih 3% ya. Kalau ini butirannya agak gede dikit daripada si Polaret. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngasih burayak Polaret sampai usia kurang lebih ya lepas 7 harian lah, atau mungkin lepas dari 10 harian, bolehlah dikasih NRD 300-500 mikron ya. Nanti teman-teman bisa mantau perkembangannya ya, karena proteinnya ini juga sama-sama 50% ya. Jadi recommended untuk burayak. Jadi perkembangan burayaknya juga bisa terpantau. Dan ini buat yang nggak mau ribet netesin pakan. Wah, netesin pakan nih ya, bisa pakai ini. Oke, dan ini sedikit rekomendasi pakan burayak dari saya. Nanti teman-teman bisa ngomen di kolom komentar saya. Nanti teman-teman cocoknya yang mana, atau mau nyoba yang mana, atau udah pernah nyoba yang mana, monggo tulis di kolom komentar. Dan ada apa ini Mbak Noni? Dan untuk produk-produk ini ya, NRD, Polaret, Artemia, terus telur kutu air, ini bisa teman-teman dapatkan di lapak saya. Di lapak saya. Jadi saya ada punya warung kecil-kecilan lah, kecil buat penyediaan pakan burayak. Di sini untuk pakan burayak tipe ini nggak terkhusus untuk ikan koki ya. Kalau teman-teman di rumah ada gapi, cupang, terus diskus atau ikan hias lainnya lah ya, bisa pakai ini ya untuk pakan burayaknya ketika usia 4 hari. Jadi 4 hari bolehlah teman-teman bisa pakai variasi ini. Kalau ini maksudnya 4 hari, usia 4 hari bisa pakai Artemia tetas, bisa pakai Polaret, bisa pakai telur kutu air. Atau kalau lepas dari usia 10 hari boleh pakai NRD 300-500 mikron. Ini tersedia di lapak saya. Nanti teman-teman kalau mau nyoba produk saya bisa deh nanti teman-teman DM atau bisa WA ke ini ya, nomor jualan saya ini ya. Dan
Ini sedikit info yang bisa saya berikan di video kali ini, dan sedikit pemberitahuan juga ke teman-teman versi-versi saya. Tapi kalau di area teman-teman ada semacam pakan hidup lainnya selain yang saya sebutkan, nggak apa-apa. Yang penting burayak teman-teman sehat dan lahap dan perkembangannya oke, nggak masalah ya. Seperti pakai cacing sutra atau beli kutu air yang udah disediakan sama penjual-penjual yang langsung menyediakan kutu air gitu, tangkapan dari alam, ya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang jelas burayak teman-teman makan ya. Oke, buat teman-teman juga sedikit info dari saya. Apaan ini? Buat teman-teman yang mungkin ada produk atau mungkin selain produk ya, produk ini dalam bentuk boleh pakan, obat, atau mungkin ikan koki yang pengen saya review ya, boleh nanti dikirim ke saya, nanti WA aja, dan saya bakal mereview ala-ala saya. Jadi nanti teman-teman bisalah kirimkan produknya, nanti saya bakal review ala-ala saya. Sedikit banyak juga ada pertanyaan yang masuk karena ada yang nanya. Jadi siaplah saya bisa untuk membantu teman-teman untuk mempromosikan produknya ya, selain pakan, obat, ikan yang mau dikirim ke saya untuk saya infokan ke teman-teman, biar siapa tahu ada teman-teman yang minat dari produk yang kawan jual, boleh. Oke, video sedikit dari saya atau mungkin rada kebanyakan, monggo dikomentarin dan tunggu video saya selanjutnya. Makasih.